Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kesempatan untuk beristirahat dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hari yang telah berlalu. Pada pagi hari ini kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bangun dan juga kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang membimbing kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 17. Tema yang akan saya angkat hari ini adalah strategi menghadapi orang jahat. Saya akan membacakan Mazmur 17 namun dari ayat 13 dan 15 saja. Ayat 13. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pada minggu-minggu terakhir ini, Indonesia sedang dihebohkan dengan kasus penipuan judi online yang berkedok saham. Menariknya adalah ketika kasus ini meledak dan aparat hukum mulai turun tangan, banyak masyarakat dunia maya ramai-ramai yang saya kira kemungkinan di seluruh Indonesia mulai menghujat dan memberikan sanksi sosial kepada pelaku penipuan ini. Sekalipun masyarakat yang menghujat para pelaku itu bukanlah menjadi korban mereka. Hal ini saya lihat karena para pelaku penipuan ini selama kurang lebih 1-2 tahun disinyalir menyombongkan harta kekayaan mereka. Saudara, kejahatan itu dapat terjadi kepada siapa saja. Namun ketika kejahatan itu menimpa kita, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tergesa-gesa membalas orang yang menjahati kita dengan kekuatan kita sendiri, atau kita akan datang kepada Tuhan? Jika kita melihat respon Daud ketika kejahatan itu terjadi di dalam kehidupannya, respon pertama dirinya adalah datang kepada Tuhan. Maka sebenarnya jika kita melihat Mazmur 17 ini merupakan sebuah doa dari Daud tentang kejahatan yang terjadi atas dirinya. Uniknya adalah doa ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu ayat 1-5 merupakan doa yang merefleksikan kehidupan Daud yang benar dan bahwa Daud berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagian kedua yaitu ayat 6-12 merupakan doa pengaduan Daud kepada Tuhan. Daud mengadu tentang kejahatan yang terjadi menimpa kehidupannya secara rinci. Bagian ketiga yaitu ayat 13-15 merupakan pengakuan iman Daud bahwa Tuhan pasti akan menolong dirinya keluar dari kejahatan. Maka kalau kita simpulkan ada 3 hal yang menjadi sorot utama doa di Mazmur 17 ini. Yang pertama, orang Kristen harus hidup kudus di hadapan Allah. Yang kedua, apabila kejahatan itu menimpa kita, maka kita memiliki keberanian mengadu kepada Allah karena kita telah hidup kudus. Yang ketiga, selanjutnya terserah Tuhan. Maksudnya adalah entah Tuhan melepaskan kita dari kejahatan ataukah Tuhan akan menghukum orang jahat itu, atau mungkin juga Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Yang pasti strategi kita dalam menghadapi orang jahat adalah berdoa sambil menjaga kehidupan kita untuk terus kudus dan benar di hadapan Allah. Bandingkanlah dengan Roma 12 ayat 17-19 yang mengatakan bahwa kita harus melawan kejahatan dengan kebaikan karena Allah lah yang akan membalas kejahatan itu sendiri. Karena itu saudara, sebagai anak-anak Allah, sudah sepatutnya kita hidup kudus dan benar di hadapannya. Hidup kudus itu bukan hanya sebagai kepura-puraan tampil baik pada saat hari Minggu saja. Tetapi ketika tidak ada orang lain yang melihat kita pun, maka sudah sepatutnya kita melakukan apa yang benar sesuai firman Tuhan. Tetapi jika seandainya kejahatan itu menimpa kita, maka haruslah kita berdoa dan mengadulah kepada Tuhan. Jangan minta orang itu celaka, saudara. Jangan.
Tetapi berdoalah agar engkau dilepaskan dari cengkraman orang jahat itu, dan izinkanlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Karena tugas utama kita yang paling penting adalah berusaha hidup kudus dan terus mengasihi sesama kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita sekalian di dalam menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami. Mungkin pada saat ini kami sedang berada di dalam cengkraman dari orang-orang yang berusaha menjahati kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, yang sanggup melepaskan kami dari kejahatan. Biarlah kami terus beriman bahwa Allah akan menunjukkan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.